Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Barco Solution ya. Di malam hari ini ya, kita kembali lagi masuk di sesi terkait dengan edukasi ya, pembelajaran. Dan untuk pembelajaran pada malam hari ini kita masuk di mata kuliah Project Management mahasiswa S1 di Teknik Elektro UMM. Di Project Management kali ini kita saya coba kecilkan kameranya ya, ini kameranya besar. And oke, mata kuliah di manajemen proyek ya, atau project management. Untuk S1 Teknik Elektro UMM kita akan belajar terkait bagaimana pembuatan Gantt ya, dan juga kurva S ya. Kenapa? Karena Gantt ataupun kurva S itu sangatlah penting ya untuk mahasiswa, karena ini akan membantu kalian semua nantinya ketika kalian masuk atau ketika kalian berada di semester akhir ya, kalian akan menghadapi yang namanya capstone design project ya. Gantt dan kurva S ini sangat diperlukan di situ karena inilah yang nantinya akan mengawal kalian dalam menjalankan CDP atau capstone design project ya. Dan untuk tools yang akan kita pakai pada malam hari ini adalah Microsoft Excel. Nanti untuk template-nya kalian bisa download di link bawah ini. Oke. Dan mungkin ada mahasiswa teknik elektro dari kampus lain mungkin nanti bisa mengikuti, dan kalau ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam pembuatan Gantt, jadi ada 3 hal penting ya, ada 3 hal penting yang harus sudah disiapkan ya. Karena kali ini kita akan fokus di Gantt, di template Excel-nya. Cuma 3 hal penting ini seharusnya sudah ada listnya ya. Yang pertama itu adalah detail pekerjaan atau yang namanya detail aktivitas ya. Jadi dalam satu proyek, entah itu proyek pembuatan alat, proyek pembuatan yang namanya aplikasi ya kan, itu pasti di dalamnya akan banyak sub kegiatan ya kan. Nah, di sub kegiatan itu kalian harus jabarkan dulu. Nah, nanti penjabaran aktivitas itu akan masuk ke dalam Gantt. Nah, apa yang masuk dalam Gantt itu semuanya, entah itu pembelanjaan alat, terus entah itu inisiasi ya. Kalau di sini di dalam mata kuliah proyek manajemen proyek itu, hal yang pertama itu yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan ya, dan konsep desainnya seperti apa itu harus di awal didefinisikan ya kan. Habis itu masuk ke preliminary design atau desain awal. Desain awal ini nanti mahasiswa buat, kemudian bisa langsung ke klien dulu ya. Kemudian masuk ke DED atau Detail Engineering Design atau Detail Design dan Development, bagaimana cara pengembangannya. Nah, di sini pekerjaan-pekerjaan tadi itu dijabarkan secara detail. Kemudian pekerjaan produksi ya, produksi pembuatan alatnya atau pembuatan, kalau aplikasi ya pembuatan aplikasinya ya. Dan pembelanjaan alat, pembelanjaan komponen, pembelanjaan ya, pembelanjaan komponen alat kemudian masuk ke di nomor 4. Kemudian operation, pengambilan data dan lain-lain, dan support di sini semua. Nah, ini yang pertama ya yang harus dimiliki. Kemudian yang kedua itu adalah tim SDM ya. SDM ya, kalian sudah harus punya list SDM-nya ya. Berapa satu tim, ada berapa orang, dan pembagian jobnya seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah tanggal penting ya. Tanggal penting ini kenapa kok masuk di sini? Karena supaya di kegiatan tanggal-tanggal seperti ini nanti tidak ada kegiatan ya. Jangan sampai pengambilan data itu nanti pas hari lebaran. Nah, itu kan bahaya juga ya kan. Ataupun
kalian belanja komponen penting di hari lebaran, ya komponennya nggak datang. Nah, seperti itu. Jadi ini tanggal penting harus dimasukkan. Libur-liburnya seperti apa. Nah, tanggal penting ini karena kita masuk di teknik elektro UMM, jadi yang untuk seminar proposal CDP, UTS, UTS ganjil ini kita ngambil dari yang namanya kalender akademik ya. Jadi ngikutin kalender akademik setiap kampus masing-masing. Kalau lebaran ya ini nasional ya. Lebaran itu nasional. Saya lupa belum masuk itu libur akhir tahun ya. Biasanya libur akhir tahun itu agak panjang juga. Kalau mungkin yang kampusnya non muslim ya biasa ada eh, perayaan Natal ya, itu biasanya akan panjang liburnya. Oke, itu yang ketiga, ini yang paling penting yaitu adalah list aktivitas. List aktivitas bagaimana kita membreakdown kegiatan di dalam proses pembuatan alat tadi itu, ya kan ada pembuatan hardware, kemudian pembuatan software, pemrograman, entah itu ada web aplikasi. Kalau web aplikasi biasa ada front end, back end, kemudian ada use case dan macam-macam ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Di kali ini saya mengambil contoh yaitu pengembangan smart monitoring PLTS berbasis Arduino dengan komunikasi MQTT ya, MQTT apa MQTT, saya lupa. Ya, seperti itulah. Oke, di sini sudah ada detail ya. Mungkin bisa ditambahkan juga kalau kalian ingin memasukkan yang namanya proses bimbingan, kalian juga bisa masukkan sini. Cuma kita nggak ada. Kemudian tanggal mulai juga sudah harus di ini PIC, durasi berapa lama. Kemudian harga pekerjaan ini juga penting ya. Harga pekerjaan itu nanti kalian bisa masukkan di sini. Setidaknya semua aktivitas harus ada harga pekerjaannya karena ini terkait dengan pembobotan pekerjaan nanti di kurva S-nya. Seperti itu. Bisa transportasi itu masuk juga ya. Seperti bensin itu kan cuma 10.000 ya. Jadi masukkan aja. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke template-nya ya. Kalian kalau nanti sudah download, kalian akan buka template-nya yaitu Gantt chart weekly Excel template ya. Ini akan dibuka. Nanti seperti ini ya, munculnya seperti ini. Dan di sini ada banyak beberapa kolom untuk kegiatan di sini karena ini mengikuti capstone design project teknik elektro UMM, jadi saya di sini menulis sekitar 10 bulan ya, 10-11 bulan, dimana itu ada jumlahnya 43 minggu ya, ada 43 minggu. Ini durasi dari semester ganjil sampai ke semester genap akhir. Oke, setelah di download, oke, kita bisa masukkan semua yang ada di sini tadi ya, sambil nanti saya jelaskan beberapa bagian yang cukup penting. Oke, kita masukkan dulu, ini saya tutup dulu ya supaya tidak mengganggu. Saya masukkan dulu aktivitasnya. Oke, dan di tanggal mulainya ya. Jadi tanggal mulai di sini nanti akan mengikuti tanggal proyek dimulai. Ini kita ganti bahasa Indonesia dulu. Tanggal proyek dimulai. Oke. Jadi kita mulai di tanggal, kalau kalender akademik UMM itu kalau nggak salah 18 November. Kita coba kalender akademik UMM 2023, kita cek awal masuk perkuliahan semester Kanjelani ya 18 September 2023. Jadi kita kita awali di situ ya, 18 Agustus September 09 2023. Oke. Nah, di sini akan mulai di awal. Oke, di awal kegiatan, karena saya sudah punya list ya, jadi saya tinggal copy paste saja. Kita kopas saja. Oke, di sini sudah ada.
Oke, ini paling bawah nggak bisa masuk, jadi kita hapus dulu. Jadi kalau yang bawah sini ya, ini kan habis, kita blok aja sampai ke ujung sini. Aduh, sorry, karena ada formulanya, jadi kita harus blok dan kita tarik. Sampai 45 sampai 50. Oke, sampai 51. Dan yang ini kita hapus. Jadi itu ya, kalau kurang panjang kalian bisa tarik, atau kalau kurang pendek bisa dihapus. Jadi di blok yang paling bawah, kemudian di ujung ditarik, karena di dalam sini ada formulanya ya, jadi harus ditarik, nanti akan ngikut formula perhitungannya, ikut ke bawah. Oke, di awal kita lakukan adalah di bidding topik ya, bidding topik. Nah, bidding topik, kemudian mengidentifikasi sistem ya. Bidding topik ini berkumpul bersama timnya. Oh ya, untuk nge-breakdown kegiatan ini cukup sulit ya. Jadi nanti bisa di sesi video yang lainnya bagaimana cara nge-breakdown suatu aktivitas dalam pembuatan suatu proyek, atau membuat tugas besar ataupun skripsi dan lain-lain. Jadi setelah kita masukkan durasi harinya ya, kita sudah masukkan durasi harinya. Sekarang kita yang harus kita highlight itu adalah hari-hari penting tadi, itu hari-hari libur, hari-hari yang tidak ada pekerjaan. Nah, yang pertama itu ini ya, UTS, seminar proposal CDP, dan UAS ganjil. Di UTS itu tanggal 6 November. Oke, jadi ini tanggal-tanggal penting sudah masuk ya. Di sini ada durasi minggu, ini ada durasi hari. Kalau durasi minggu ini dia akan muncul secara otomatis ya. Kalau durasi hari ini kita isi sendiri. Kemudian di sini, jadi di tanggal-tanggal ini tidak boleh ada nanti aktivitas di atasnya ya. Tapi kalau kelanjutan aktivitas nggak masalah ya. Cuma kalau aktivitas secara ini tidak ada, atau mungkin nanti bisa dikosongin jeda libur kemudian masuk lagi, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di bidding topik ya. Biasa di awal bidding topik itu dimulai di 18 September
ya kan. Saya perkecil aja ini. Kemudian ada mendefinisikan sistem bersama pengguna. Nah, ini 9 Oktober. Di sini kan Oktober, November ya. Kemudian 22 Oktober kita masukkan aja. Di sini di kegiatan ini biasanya dalam pembuatan Gantt chart ya, itu ada yang namanya hierarki ya. Hierarki itu suatu kegiatan di mana kegiatan itu akan tidak bisa dilaksanakan kalau satu kegiatan sebelumnya belum selesai. Nah, salah satu contohnya ini, mendefinisikan sistem bersama pengguna ini belum bisa dilaksanakan kalau kegiatan pertama bidding topik ini belum dilaksanakan. Kalian bisa melihat ya di sini, nah, di line 1 line 2 ini ya. Jadi yang ini belum bisa dilaksanakan kalau yang atas ini belum dimulai. Nah, dalam menuliskan tanggal itu kalian bisa lakukan sama dengan ya, untuk tanggal mulai ya, untuk proses hierarki kalian bisa sama dengan, kemudian klik tanggal selesai hierarki yang di awal tadi itu, misalkan yang ini ya, yang aktivitas awal, kemudian ditambah 1. Nah, ini akan menjadi 9 Oktober. Dan seterusnya nanti apabila ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Contoh merancang sistem, ini kan juga hierarki ya, hierarki dari kegiatan sebelumnya. Untuk penanggalan ya, untuk sesi penanggalan misalkan ini 6 November ya. Nah, 6 November sini. Nah, untuk penanggalan itu kalau di template di Excel ini itu dimulainya dari Senin, itu sudah masuk minggu pertama. Minggu, perubahan minggu itu di hari Senin. Jadi kalau misalkan dia hari apa, kita nulis di tanggal 7 sampai tanggal 10 misalkan ya, tanggal 10 sampai tanggal 13 itu terhitungnya 2 minggu ya. Makanya setiap kali kalian mengerjakan 1 minggu maka dimulainya di hari Senin, lebih enaknya. Jadi ini kita rubah ke tanggal 13 karena pengerjaan dokumen kita buat setiap di 1 minggu ya. Jadi ini kita buat tanggal 13 karena ini tadi ada hierarki ya, harusnya ya hierarki 13 berapa nih tadi, November, Oktober, 11 2024 2023. Kalau tanggal selesai ini akan otomatis terisi ya, tanggal selesai ini. Jadi tinggal kita ngisi yang namanya durasi harinya. Jadi yang diisi adalah tanggal mulai sama durasi hari sama PIC aktivitas. Oke, ini berarti ini adalah hierarki daripada ini. Nah, dan ini hierarki daripada ini. Oke, tapi ini masih ada, ini agak mundur. Oh, buat spare aja ya. Jadi ini apa ini, seminar proposal di tanggal 12 Desember tapi kita spare ini sudah selesai 1 minggu sebelum Desember. Oke. Nah, kemudian di sini ada UTS ya, hati-hati di sini ada UAS. Nah, kemudian pembuatan perangkat keras ini biasa akan dimulai setelah yang namanya seminar proposal ya.
Jadi pembuatan perangkat keras atau eksekusi itu ketika C300 sudah selesai atau sudah di-approve sama dosen penguji. Ini kalau di CDP ya, Capstone Design Project. Cuma kalau di project-project yang lain ya kan nggak ada kegiatan-kegiatan ini, jadi lanjut aja terus seperti itu. Kalau udah selesai lanjut selesai gitu. Oke, jadi ini tanggalnya pembuatan perangkat keras. Kita cek sama dengan oh ini masuknya overlapping ya, 17 Desember 17 Desember. Oke, nggak masalah ya, kita cek aja 17 Desember. Nah ini ya, karena overlapping harusnya kan 1 minggu setelahnya, cuma karena ini 17 Desember dia, kita cek 17 Desember. Oh berarti mulai minggu 17 Desember ini masih 1 minggu sama dengan yang tanggal 16. Jadi ini kita mundurkan sampai di tanggal 18 Desember, jadi plus 2 ya. Jadi ini plus 2 seperti ini. Nah ini pembuatan perangkat keras di sini terhitung 7 hari ya, dari si awal sini sampai sini. Nah tapi di sini ada UTS, jadi ini nanti jangan sampai terisi yang sini ya. Mungkin pembuat skematik ya, ini di 1 minggu ini sama dengan pembuatan perangkat keras. Mulainya kita mulai, kemudian membuat layout ini setelah pembuatan skematik. Nah ini sudah mulai overlapping. Nah di sini ada UTS tadi ya, sini ada UAS. Nah ini sudah mulai overlapping, jadi ini jangan sampai. Jadi ini kita mundurkan membuat layout PCB, kita mundurkan jadi 1 minggu, 10/01 Januari. Kita cek 01 Januari 01 Januari, jadi selesai di tanggal 5/6 ya, berarti kita mundurkan jadi 5. Oke, 5. Nah di sini ada UTS ya, tapi kita apakah nggak boleh bekerja? Kita boleh bekerja karena UTS kan mahasiswa. Jadi cetak PCB, karena cetak PCB kan dilakukan di luar ya, kita order keluar, jadi kita bisa manfaatkan ini area kosong ini sebagai untuk cetak PCB. Oke, ini kita jadikan ke-6 ya. Nah ini cetak PCB dia buat 2 minggu, berarti 13. Nah ini cetak PCB. Baru setelah cetak PCB, nah belanja komponen itu kan kita bisa belanja berbarengan dengan membuat layout PCB ya. Jadi belanja komponen itu kita mulai dari pembuatan layout PCB, karena ini suatu kegiatan yang bisa overlapping. Kalian lihat layout PCB, cetak PCB kan, kita perkecil ya, coba. Oke, jadi setelah memasukkan yang namanya aktivitas ini ya, belanja komponen itu overlapping ya di kegiatan sama dengan membuat skematik. Nah penyelderan ya, penyelderan hardware ini otomatis kalau penyelderan itu PCB sudah ada, komponen sudah ada, makanya di sini belanja komponen finishnya itu sama dengan cetak PCB ya. Jadi kita mulai di sini sama dengan 21 plus 1. Nah, ini hierarki ya, satu hierarki itu seperti ini, jadi aktivitas 1 selesai 1 selesai gitu. Kemudian uji fungsi hardware. Uji fungsi hardware itu berarti kan setelah aktivitas solder selesai,
Nah, biasanya uji hardware itu tidak hanya sekali ya, bisa 2 kali atau 3 kali. Di sini kita terus aja uji hardware 1, karena kalau perangkat kita ada banyak sensor otomatis atau banyak sistem otomatis banyak yang akan diuji. Tapi di sini kita uji hardware 1 dulu ya, 1 aja, nggak apa-apa. Nanti diuji fungsi sensor itu akan banyak. Nah, sama selanjutnya di proses memprogram Arduino ya, di program Arduino itu breakdownnya ya. Jadi untuk dalam aktivitas memprogram Arduino atau programming rangkaian microcontroller itu breakdownnya ada banyak ya, ada membaca sensor, mengirim data, misalkan ada pengiriman data ya dari Arduino ke server, kemudian membuat program secara keseluruhan, dan mungkin ada misalkan ada AI-nya atau ada metode yang diimplementasikan mungkin bisa ditulis di sini. Oke, memprogram Arduino ini berarti kalau membaca sensor itu biasanya bisa dijalankan bisa dimulai setelah selesai penyelesaian hardware atau fungsi hardware semua selesai baru masuk ke programming Arduino. Oke, memprogram Arduino kita mulai dari uji hardware selesai. Oke, kita cek agenda. Oke, di atas ini tidak ada tanggal penting lagi ya, jadi sudah kosong, jadi tinggal menunggu UTS sama UAS. UTS nya di sini. Nah, sini ada hari raya di minggu ke 29, minggu 29 dari raya, jadi kita perlu perhatikan. Oke, jadi kita geser, kita freeze. Oke, memprogram Arduino itu dimulai dari 5 Februari. Setelah pembuatan perangkat keras selesai di 5 Februari kita masuk ke program Arduino. Ini membaca sensor. Jadi durasi dalam aktivitas itu seharusnya mengikuti daripada jumlah komponennya. Kalau sensornya banyak berarti kan durasinya cukup lama. Selain itu mengikuti daripada jumlah manpowernya atau resource-nya, itu kita harus mengetahui. Kalau yang program cuma satu ya di agak lama kan nggak masalah. Tapi kalau yang program banyak ya harusnya lebih cepat, lebih baik. Oke. Kemudian mengirim data ini harusnya bisa dijalankan bebarengan, tapi kita lakukan dengan setelah memprogram sensor. Kita lakukan di 2 minggu atau 1 minggu aja. Kita lakukan di 1 minggu. Nah, kemudian membuat program secara keseluruhan itu setelah ini. Nah, ini kita buat sepanjang 5 minggu, kelamaan ya. Jadi kita turunkan menjadi 4 minggu. 3 minggu aja, berarti 20. Dapat 20. Nah, uji fungsi ini kita buat lebih banyak lagi ya. Kenapa? Karena di sini kita breakdown lagi uji fungsinya. Pertama yang yaitu adalah uji fungsi sensor. Uji fungsi sensor di lab, kemudian uji fungsi pengiriman data. Uji sensor ya, uji fungsi kita buat 2 kali ya, uji fungsi sensor di tempat sesungguhnya.
Ini PSI nama mahasiswa ya. Oke, ini berarti setelah ini satu ini 1 minggu. Kunci sensor di lab tempat sesungguhnya itu juga 1 minggu. Berarti durasinya 1 minggu 1 minggu. Nah ini berarti ini dikurangin ya. Ini dikurangin memprogram Arduino nya itu dikurangin sampai 7 April. Berarti berapa ini kurangin 2 minggu, kurangin 13 berarti 50 02 April. Oke. Jadi ini untuk program Arduino sudah sampai sini di minggu ke-29 tadi. UTS ini hari raya itu minggu ke-29, jadi ini nggak boleh. Jadi sebelum hari raya ini udah harus selesai. Nah makanya ini kita persempit lagi ya. Mungkin yang membaca sensor ini kita buat 2 minggu saja, 13 misalkan. Nah, seperti ini dapat 13, dia akan mundur. Berarti sini kita kurangin lagi 7, berarti 5 6 55. Oke. Nah, karena di minggu 29 itu ada yang namanya hari raya. Hari raya ini nggak mungkin kita ada aktivitas ya. Kita nggak mungkin ada aktivitas. Oke, jadi baru akan dimulai lagi kegiatannya adalah setelahnya. Nah, ini ada pembuatan website. Sebenarnya pembuatan website itu kita bisa berbarengan dengan membuat program Arduino. Jadi kita buat aja sama tanggal mulainya, sama memprogram microcontroller, pembuatan website. Berarti sama-sama di 55. Ya, kita buat sama aja. Kita buat sama use case. Kemudian membuat box system ya, ini kita tebalkan indent ya, indent untuk mengembalikan. Nah ini membuat box system, ini kita indent dulu, intinya kita nolkan supaya tidak bingung. Membuat box system ini kita desain secara mandiri ya. Kalau di dalam project ini desain secara mandiri, kemudian dicetak box hardware-nya berbarengan. Nah di sini dikerjakan oleh Amir ya. Nah Amir itu diuji fungsi dia sampai sini, sampai hari raya dia masih ada kegiatan, otomatis Amir ini diganti dengan Ali saja. Kita ganti pakai Ali, ganti oleh Ali karena Ali nggak ada kegiatan di sini. Jadi Ali memesan box system. Box system itu box system setelah hardware selesai, otomatis dia setelah hari raya kegiatannya. Hari raya itu di
berapa ini hari raya? 15 April. Kita cek 15 April. 15 April sini berarti masuk di 22 April, atau kita buat hari rayanya enggak 15 April, kita buat 14 April. Berarti 15 April itu jatuhnya di sini. Nah, kan di sini hari raya 9 hari. Ya kan? Hari raya 9 hari. Setelah hari raya ini kosong, baru masuk kegiatan lagi pembuatan box system. Kemudian mendesain box hardware sama dengan atas. Kemudian kita karena waktunya cukup lama, kita percepat aja ya. Nah, kemudian di sini ada uji. Nah, uji di sini ini cukup banyak harusnya, karena ini uji perangkat secara keseluruhan ya. Satu, yaitu uji pengiriman data ke server, uji pengiriman data ke server, kemudian uji prototipe di lingkungan sesungguhnya, atau uji secara keseluruhan di sini. Kita buat tim. Nah, habis uji ya, pengambilan data itu adalah pembuatan dokumen C100 dan C200. Nah, di sini capstone ini udah harus selesai nih. Nah, di minggu ke-39 udah harus selesai. Berarti di sini C400 300-nya di sini nih. Nah, ini 6 dan sini 6. Ini di sini masuk ke ujian capstone dan terakhir expo, ya kan? Nah, sekarang tidak ada overlapping itu yang ini overlapping. Nah, karena ini itu adalah UTS genap, jadi semester mahasiswa akhir itu sudah jarang di sini ikut UTS ataupun ikut UAS, tapi tetap di dalam kegiatan UAS tidak ada aktivitas. Itu kita hapus dulu sampai yang bawah ini. Oke, jadi ini tadi pembuatan gancarnya ya. Mungkin kalau jika ada pertanyaan bisa cek
di kolom komentar ya, bisa lakukan cek di kolom komentar. Nah, memang kegiatan ini tuh udah sulit, harus sering dikerjakan. Nah, ini pembuatan gancarnya. Oke, untuk memperkecil durasi minggunya ini kita hidden ya, kita hidden. Oke. Oke, sudah selesai, tinggal bikin. Kita save as, kita bisa save atau save as apa ya, dalam bentuk PDF mungkin. Oh, kita print. Nah, jadi ya, nah, kalau di print secara umum full ya, ini kita tata dulu. Oke. Print Microsoft Print to PDF. Oke, kalian bisa print ini. Contoh gancar CDP. Nah, oke, gancar CDP sudah selesai dibuat ya. Di sini sudah ada aktivitas-aktivitasnya dari atas sampai terakhir. Dan di sini memang nggak ada kegiatan. Kita bisa cek, oh sini ada nggak kegiatan. Ternyata di sini ada yang namanya Hari Raya Idul Fitri ya. Makanya perlunya Gancat ini memang sangat powerful untuk mahasiswa ya yang mengerjakan CDP, supaya tagline kegiatannya itu dapat berjalan sesuai waktu yang diinginkan. Karena kalau kita hanya mengikuti ketika diingatkan oleh dosen, itu sangat sulit ya. Jadi Gancat inilah nanti yang akan menuntun kalian untuk menyelesaikan project-project kalian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri ya untuk video di sesi edukasi ya terkait dengan manajemen proyek. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di video selanjutnya. Bye bye.